panduan pengisian penilaian asesmen RPL oleh asesor. Jadi yang pertama, Bapak Ibu asesor bisa masuk ke link RPL, bisa di searching aja di Google RPL Untak Surabaya, maka nanti secara otomatis akan tampil di browser seperti ini RPL, atau Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan rpl.untak-sby.ac.id. Jadi berikut alamat domainnya. Jadi ini tampilannya. Jadi di sini ada informasi tentang jalur RPL, kemudian prodi penyelenggara RPL, baik yang transfer maupun yang perolehan SKS. Kemudian di bawah di sini ada beberapa informasi, ada jadwal, ada persyaratan peserta, ada biaya, kemudian ada dokumen pendukung serta panduan penggunaan SIM RPL. Oke, langsung aja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung login. Di sini ada sign in, klik sign in, kemudian nanti bisa masuk menggunakan username dan password sesuai siakap. Jadi nanti untuk Bapak Ibu asesor, Bapak Ibu dosen asesor, cukup mengisikan username, NPP, dan password seperti itu, tanpa mengisikan token. Jadi seperti ini, username, NPP, dan password. Nah, nanti akan tampil pilihan, maka Bapak Ibu bisa masuk sebagai ketua prodi atau sebagai asesor. Jadi seperti ini contoh sebagai kaprodi atau asesor. Jadi nanti asesor 1 merupakan kaprodi, asesor 2 dan 3 adalah Bapak Ibu dosen prodi. Jadi menunya di sini lebih simpel, hanya ada menu form assessment. Jadi form assessment itu isinya apa? Isinya adalah daftar peserta atau daftar calon mahasiswa yang mendaftar jalur RPL, baik itu yang transfer maupun yang perolehan SKS. Nah, kemudian daftar mata kuliah. Di sini berisi daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi. Jadi contohnya seperti ini, saya lagi login sebagai manajemen, maka di sini ada total 43 mata kuliah yang ditawarkan oleh manajemen dengan total SKS 115 yang ditawarkan. Nah, nanti di sini kalau kita klik action, edit data, di sini berisi daftar mata kuliah. Jadi kalau kita tampilkan semua, ada mata kuliah mulai Pancasila dengan 2 SKS dengan total 6 CPMK terus sampai ke bawah. Nah, ini di sini ada mata kuliah dengan status aktif. Jadi nanti kalau semua ada mata kuliah yang salah kode atau kodenya sudah lalu, maka akan kurikulum yang berbeda, maka akan kita nonaktifkan, akan kita daftarkan kembali. Jadi yang bisa menambah mata kuliah dan mengedit daftar CPMK adalah admin. Jadi nanti Bapak Ibu asesor atau Bapak Ibu kaprodi bisa menginfokan ke admin RPL untuk mengupdate daftar mata kuliah dan CPMK-nya. Nah, sebagai contoh mata kuliah Pancasila, di sini kalau ingin tahu daftar capaiannya, CPMK-nya, bisa diklik. Nah, berikut daftar CPMK Pancasila. Begitupun seterusnya. Jadi kalau semua ingin mata kuliah yang lain, nanti tinggal diklik, masuk ke mungkin ke ini manajemen operasional, klik. Nah, di sini ada 5 CPMK tentang manajemen operasional, seperti itu. Jadi daftar ini sesuai daftar mata kuliah yang ditawarkan prodi. Oke, kemudian bagaimana cara memulainya? Jadi di sini kita masuk ke form assessment, maka nanti Bapak Ibu asesor akan diinfokan oleh admin RPL atau oleh tim pendamping RPL bahwa salah satu pendaftar akan dilakukan proses assessment. Sebagai contoh, di sini yang saya sebagai contoh adalah Bu Sumarmi. Ya, nanti akan di-share nomor pendaftar sama namanya. Seperti ini, status awalnya adalah proses. Jadi kalau nanti kita klik, nah tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada data pribadi beliau, kemudian pendidikan terakhir, tempat tanggal lahir beliau, serta jalur penerimaan. Jalur penerimaannya perolehan SKS. Jadi mulai dari SMA dengan menggunakan sertifikat, kemudian penerimaan, status penerimaannya di sini masih proses karena masih dalam proses assessment. Nanti ada proses menunggu assessment dan proses selesai. Jadi selesai itu nanti kalau semua ini sudah mendapatkan daftar mata kuliah yang bertanda tangan asesor plus transkrip nilai RPL yang bertanda tangan rektor. Seperti itu. Jadi ini merupakan status pembayaran dari peserta RPL. Nah, menunya nanti lebih fokus ke 4 menu ini. Lebih detail nanti ada di 2 menu pertama. Jadi yang pertama di sini ada link upload, link file, kemudian link form assessment, link daftar MK, sama link transkrip. Jadi sekarang kita masuk ke link upload. Kalau kita klik
link upload, maka di sini berisi daftar uploadan atau daftar dokumen yang digunakan pendaftar untuk mengklaim mata kuliah. Jadi semua dokumen ada di sini. Kalau nanti peserta menggunakan satu dokumen, contohnya untuk yang transfer hanya transkrip sama ijazah 2 dokumen, ya jadi di sini cuma berisi 2 dokumen. Tapi kalau yang melakukan perolehan mungkin punya 50 dokumen, maka 50 dokumen akan masuk ke sini. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa review dari sini atau lewat yang di form pengajuan. Jadi di sini merupakan nanti tampilan atau database tentang file upload. Seperti itu. Ini saya kembali. Nah, Bapak Ibu nanti lebih fokus ke link assessment RPL, jadi yang warna hijau. Fokusnya lebih ke sini. Ini saya klik. Dari sini nanti berisi semua daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi yang sudah diajukan. Jadi di sini nanti ada 2 pengajuan secara otomatis. Ini ada 2 pengajuan. Ini pengajuan yang pertama, ini pengajuan yang kedua. Nanti totalnya apa? Totalnya 6 SKS. Nah, ini MK lulus dan SKS lulus seperti biasa. Jadi nanti secara otomatis akan terisi lulus tidak lulus dengan isian dari 3 asesor, rata-rata dari nilai 3 asesor. Jadi kalau yang mengisi masih 2 asesor, maka nilai 2 itu tetap dibagi 3 seperti itu. Jadi nanti tetap nilai akhirnya adalah nilai dibagi 3. Oke, jadi sekarang kita mau menilai. Tentunya kita akan menilai yang ini, yang pengantar bisnis. Ini sudah diajukan, cuman belum dinilai. Caranya cukup diklik yang penilaian CPMK ya. Jadi di sini ada pengajuan sesuai barisnya. Kita klik penilaian CPMK. Nah, secara otomatis nanti akan tampil seperti ini. Ini mata kuliahnya, ini deskripsi mata kuliah. Ini contoh 6 CPMK yang diajukan. Jadi masing-masing CPMK ini CPMK yang pertama mampu mengidentifikasi konsep dan peran dalam sistem. Nah, di sini pengetahuannya mereka peserta menganggap dia baik, bisa. Kemudian dalam yang CPMK kedua dia menganggap sangat baik, begitu seterusnya. Di CPMK yang pertama, peserta melampirkan 2 file. Sebagai contoh ini sertifikat sama ya sertifikat juga, sertifikat dan seterusnya. Jadi di sini dia bisa mengulang beberapa kali proses. Jadi Bapak Ibu cukup melihat salah satu aja ya, mengulang beberapa kali upload file. Sebagai contoh ini sertifikat Excel, di sini juga ada. Jadi Bapak Ibu nanti cukup diklik ini, maka file akan terdownload seperti ini. Ini sebagai contoh filenya. Jadi ini sebagai contoh file. Kemudian nanti bisa di-download, diklik di-download bisa. Nah, nanti begitu seterusnya. Jadi filenya bisa langsung diklik di yang warna kuning. Jadi kalau begitu diklik warna kuning maka langsung terdownload. Nah, seperti itu. Nah, yang diisikan adalah nanti Bapak Ibu menilainya adalah DVATM. Nah, DVATM ini diisikan nilai V-nya berapa. Ringnya nilainya 0 sampai 100. Sebagai contoh di sini V-nya 85, ini 80, ini 75, ini 90. Contoh seperti itu. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan ajuan ini. Ini sebagai contoh. Jadi semua dinilai sesuai kolomnya. Jadi jangan sampai ada nilai yang 0, kecuali memang Bapak Ibu pengen menilainya nilai minimal. Jadi silakan disesuaikan aja nanti nilainya mulai 0 sampai 100. Nah, kalau sudah, kemudian nanti Bapak Ibu mengisikan asal SKS. Nah, jadi di sini berdasarkan data ini, maka asal SKS-nya dari apa? Dari transfer SKS kalau dia melampirkan transkrip D3. Jadi kalau dia dari D3 maka dia dianggap transfer SKS. Kemudian yang perolehan SKS adalah murni dari kemampuan atau keahlian, dari sertifikat dan logbook serta CV pendaftar, itu perolehan. Jadi kalau yang ijazahnya SMA menggunakan perolehan, kalau yang D3 S1 bisa menggunakan transkrip. Nah, yang mengisikan asal SKS hanya Kaprodi. Jadi Bapak Ibu asesor tidak ada pilihan untuk mengisikan ini. Di sini diberi catatan, jadi Bapak Ibu bisa memberi catatan atau tidak, silahkan. Jadi kalau mau diberi catatan, lampiran pendukung tentu seperti ini. Ini kalau sudah diberi catatan, atau catatan yang lain nanti digunakan untuk pada saat proses wawancara. Mungkin perlu ada catatan, perlu dibuktikan
seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat catatannya untuk mengeset, oh waktu wawancara maka ada tambahan untuk mengetes atau melihat sejauh mana kemampuan dalam memahami mata kuliah ini, seperti itu. Kalau sudah cukup disimpan. Maka secara otomatis di sini akan tampil nilai rata-rata atau nilai keseluruhan dari satu mata kuliah, seperti itu. Ini di asesor 1, di asesor 2, 3 sama. Bapak Ibu, asesor bisa melakukan hal yang sama untuk menilai beberapa pengajuan dari peserta, seperti itu. Jadi cukup melakukan dengan klik penilaian JPMK, kemudian di-download atau melihat file pendukungnya dan isikan evaluasi. Tidak lupa untuk mengisikan catatan, bisa diisi atau dikosongi, seperti itu. Jadi nanti setelah selesai semua, maka akan terekap semua nilai plus IPK yang didapat dari proses asesmen. Nah, ini kalau saya kembali ke yang Bu Sumarmi tadi, nah seperti ini. Jadi nanti tampilannya kalau semua sudah selesai semua, maka Bapak Ibu bisa lihat yang di daftar MEMK diterima. Kalau diklik, maka nanti di sini akan ada rekapnya. Kalau tadi di sana kan ngeklik untuk mengisi, maka di sini hanya rekap laporan aja bahwa yang dia diajukan ini, kemudian asesor 1 2 nilainya ini dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian bawah nanti di sini ada nama asesor 1 2 3, kemudian Bapak Ibu asesor nanti akan menerima file ini dan minta tolong untuk ditandatangani. File akan diberikan oleh tim RPL. Sama dengan transkrip RPL, kalau kita klik maka di sini nanti akan ada transkrip RPL yang ditampilkan di sini hanya daftar mata kuliah yang lulus saja yang ada di sini. Yang nanti secara keseluruhan mata kuliah yang ditawarkan nanti masuknya yang di daftar mata kuliah, seperti itu. Jadi di daftar mata kuliah. Nah, di sini hanya view, nanti setelah Bapak Ibu selesai tanda tangan akan kita upload ke sini dan peserta bisa membawa untuk proses selanjutnya, yaitu daftar ulang di PMB, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada menu laporan ya. Bapak Ibu bisa melihat menu laporan kalau pengen mengecek laporan yang sudah lulus, yang prosesnya apa di prodi tersebut bisa dicek. Kemudian di sini daftar mata kuliah. Nah, di sini kalau Bapak Ibu tadi di daftar mata kuliah ngecek satu-satu, maka di sini bisa langsung ngecek secara bersamaan. Jadi, secara otomatis nanti semua mata kuliah yang ditawarkan akan tampil di sini. Nah, seperti ini akan tampil semua mata kuliah yang ditawarkan di prodi tersebut. Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan, mungkin ada salah atau ada ada mata kuliah yang perlu diupdate, seperti itu. Terima kasih. Demikian panduan dari SIM RPL. Semoga bisa bermanfaat dan banyak peserta yang mendaftar masuk ke prodi di Untak Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.